Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Adang Iditya Astama dengan NIM D1041221043. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang analisis metode pencarian rute di Google Maps untuk memenuhi tugas akhir PMKM mata kuliah kecerdasan buatan. Ada beberapa hal yang akan dibahas dalam metode ini atau dalam analisis ini. Yang pertama adalah definisi ruang keadaan. Ruang keadaan dalam Google Maps itu adalah seluruh jaringan jalan di dunia. Jadi dari setiap titik dan seluruh jalan yang akan menuju ke titik-titik tersebut adalah bagian dari ruang keadaan Google Maps, di mana nanti initial state atau state-nya adalah titik suatu lokasi. Jadi jika state-nya adalah titik suatu lokasi, initial state-nya adalah lokasi awal, dan goal state-nya adalah lokasi akhir yang ingin dituju. Jadi kita bisa menentukan titik lokasi awalnya di mana untuk menjadi initial state-nya dan titik tujuan untuk menjadi goal state-nya. Yang kedua ada peran operator dan biaya. Operator atau aturan gerak dalam Google Maps itu bergerak melalui satu jalan ke jalan. Jadi dia tidak melalui suatu rute tapi suatu jalan ke jalan yang lainnya. Misalnya dari titik A ke titik B ada beberapa titik yang dilalui dan masing-masing titik memiliki cabang jalan, maka operatornya adalah jalan-jalan tersebut, di mana aturan geraknya adalah mm, Google Maps atau pelaku hanya dapat melalui satu jalan ke jalan berikutnya melalui satu segmen jalan. Jadi tidak bisa melalui dua jalan yang bersamaan. Sedangkan biaya dalam Google Maps mengacu pada waktu tempuh. Jadi untuk Google Maps sendiri mereka tidak menggunakan jarak dari antar jalan ke jalan. Jadi cost yang digunakan di dalam Google Maps adalah waktu tempuh suatu jalan. Ini juga terkait dengan fungsi heuristik yang digunakan. Mereka menggunakan perhitungan waktu tempuh ideal dengan cara membagi jarak dengan batas kecepatan maksimal suatu jalan. Dengan hal ini, Google Maps akan memiliki perhitungan yang jauh lebih akurat terhadap rute yang perlu ditempuh. Jadi, misalnya suatu jalan A ke B mempunyai dua jalan, di mana yang satu jalan ada berjarak 3 km, tapi dalam suatu jam sibuk, jalan itu akan macet dan memiliki waktu tempuh yang lebih lama dibandingkan dengan jalan yang B, walaupun jalan yang B memiliki jarak mungkin 5-10 km, tapi pada jam sibuk jalan tersebut tetap renggang dan bisa dilalui dengan lebih cepat. Jadi rute Google Maps akan mengambil jalan B, di mana jalan sibuk itu dapat diselesaikan lebih cepat daripada jalan yang lebih pendek. Selanjutnya yang terakhir, jenis algoritma yang digunakan dalam Google Maps, A-Star lebih cocok digunakan karena A-Star menggunakan pergabungan dari dua perhitungan dari cost dan fungsi heuristik tadi, sehingga tidak membuang waktu yang digunakan dalam menghitung rute. Sedangkan DFS akan sangat memakan waktu karena untuk rute DFS sendiri dia membaca rute sampai akhir lalu kembali ke titik-titik sebelumnya jika tidak mencapai target. Sehingga ini mungkin akan memakan waktu yang lebih lama, apalagi dengan ruang keadaan Google Maps yang menggunakan seluruh jaringan jalan di dunia, maka ini akan sangat tidak efisien dan tidak efektif untuk digunakan. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.